Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6151 sampai bab 6160. Sore harinya, Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Helena dan Raymond. Dia berangkat kembali ke Amerika Serikat sendirian. Jarak dari Ottawa ke Burlington tidak terlalu jauh, namun perbatasannya sedikit lebih merepotkan. Namun, pengelolaan perbatasan AS-Kanada relatif longgar, dan tidak ada keluarga Rothschild yang mengawasinya. Bagi Charlie, itu bukanlah masalah besar, sungguh hal yang mudah. Setelah berhasil memasuki Amerika Serikat, Charlie berkendara ke Burlington, di mana pesawatnya sudah menunggu dan siap lepas landas. Saat ini, di bandara kecil yang jaraknya puluhan kilometer dari Bandara Internasional Burlington, Departemen Keamanan Dalam Negeri masih melakukan pencarian yang sangat mendetail terhadap Gulfstream G650. Tetapi tidak ada barang berharga yang ditemukan. Departemen Keamanan Dalam Negeri juga mulai bertanya-tanya apakah masalah ini benar-benar lelucon, atau apakah petugas intelijen telah melakukan kesalahan. Namun, tidak ada jalan untuk mundur setelah busur ditembakkan. Mereka harus gigit jari dan menghadapinya. Kasus tersebut hanya bisa ditutup jika pesawat tersebut digeledah secara menyeluruh. Namun, hal ini sama sekali tidak akan mengganggu pengoperasian normal Bandara Internasional Burlington. Charlie tiba di Bandara Internasional Burlington, melewati bea cukai dengan lancar, dan naik pesawat khusus untuk pulang. Saat ini, Victoria membawa Tyrion ke pintu perusahaan penerbangan umum keluarga Acker yang ditutup sementara. Setelah dilakukan penyelidikan polisi, pada lokasi kebakaran sebelumnya dipastikan tidak ada korban jiwa, sehingga untuk sementara ditangani sebagai kecelakaan biasa, sehingga polisi sudah mundur. Karena kecelakaan besar yang baru saja terjadi di perusahaan penerbangan umum, Jamie kini hilang. Dan tidak ada yang mengalokasikan dana untuk rekonstruksi, sehingga pada dasarnya tempat itu berhenti. Hanya satu penjaga keamanan yang tersisa di lokasi untuk menjaga gerbang, dan semua orang telah berlibur. Ketika Victoria dan Tyrion berjalan ke pintu perusahaan penerbangan umum, petugas keamanan di luar pintu berkata, "Maaf, kalian berdua, tempat ini telah berhenti beroperasi." Victoria meliriknya dan berkata dengan dingin, "Buka pintunya." Ekspresi pria itu terkejut. Dia segera membuka pintu dan berkata dengan hormat, "Silakan." Victoria bahkan tidak melihatnya lagi dan langsung masuk, diikuti oleh Tyrion. Dia dengan mudah mengendalikan beberapa penjaga keamanan, dan kemudian berjalan masuk bersama Tyrion dengan sikap angkuh. Victoria percaya, jika dia benar-benar ingin mencari petunjuk terkait Jamie, di kedalaman tempat paling kritis. Saat ini, di dalam perusahaan penerbangan umum, hanggar helikopter yang terbakar cukup mengejutkan. Beberapa helikopter yang semula seharusnya parkir di hanggar hanya bisa parkir di ruang terbuka tak jauh di luar hanggar, tertutup. Victoria melihat sekelilingnya dan bertanya kepada penjaga keamanan yang mengikutinya dengan hormat, apakah tempat ini sepi dan tidak ada yang menjaganya. Penjaga keamanan dengan cepat menjawab, "Perusahaan penerbangan umum kami pada dasarnya melayani keluarga Acker. Keluarga Acker menggunakan lokasi di Amerika Serikat. Saat itu, di sini sangat sibuk. Kemudian, setelah keluarga Acker meninggalkan Amerika Serikat, beban kerja di sini berkurang sebagian besar. Tuan Charen tidak dapat dihubungi sekarang, dan tidak ada yang menyetujui kebutuhan dana untuk rekonstruksi. Kami harus berhenti untuk saat ini." Victoria mengangguk dan berkata dengan tenang, "Oke, Anda tidak ada ketentuan di sini. Silakan mundur." Penjaga keamanan mendengarkan perintah dan membalikkan dan berjalan gerbang tanpa mengucapkan kata pun menuju. Victoria melirik hanggar helikopter yang telah terbakar menjadi puing-puing dan melangkah masuk. Berdiri di tengah hanggar, Victoria memejamkan mata. Gelombang energi spiritual menyebar dari tubuhnya, menutupi seluruh hanggar. Dia dengan hati-hati merasakan semua detail di hanggar. Namun dia tidak pernah menemukan sesuatu yang berharga, dan alisnya menjadi semakin berkerut. Tyrion mengerutkan kening, mengetahui bahwa kemajuannya mungkin tidak mulus. Setelah dia membuka matanya, dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ying,
apakah Anda menemukan sesuatu? Tidak, Victoria mengerutkan kening dan menenangkannya. Aneh, apakah benar-benar tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu? Kalau tidak, tidak mungkin bagi saya untuk tidak merasakannya sama sekali. Tyrion dengan cepat bertanya, Tuan Ying, apakah itu benar? Apakah ini berarti ada kemungkinan Jaime dan Senior Zoro tidak mati? Victoria mengangguk. Anda tidak melihat mereka hidup, dan tidak melihat mayat mereka. Jadi tentu saja ada kemungkinan bahwa mereka belum mati. Tapi saya tidak mengerti, apa alasan pihak lain harus menyerap mereka berdua? Tyrion berkata, pihak lain menyerap mereka berdua. Mungkin karena berpikir ini akan membawa pukulan besar ke perkumpulan penghancuran King. Dan mereka juga bisa mendapatkan informasi yang tidak kalah pentingnya tentang perkumpulan penghancuran King dari mereka berdua. Victoria melambaikan tangannya dan berkata, jika kita benar-benar ingin menyerang mereka dan membunuh mereka secara langsung, bukankah menjadi pukulan yang lebih besar bagiku? Terlebih lagi, pihak lain telah menyelamatkan keluarga Akar dari api dan air beberapa kali. Dia pasti memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Akar. Jadi karena dia memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Akar, bagaimana caranya? Bisakah dia memberikannya kepadaku? Apakah ada cara bagi Jaime, yang telah menyamar di keluarga Akar selama lebih dari 10 tahun, untuk bertahan hidup? Tyrion bertanya dengan kaget. Tuan Ying, apa maksudmu? Orang itu masih lebih suka mereka mati. Ya, Victoria mengangguk dan berkata dengan tegas. Bahkan jika mayat-mayat itu tidak ada dalam api ini, mereka pasti berada di tempat lain. Tapi yang tidak bisa ku mengerti adalah karena semuanya terjadi di kota metropolitan New York yang ramai. Pihak lain tidak bisa memiliki senjata ampuh seperti anti-meriam jarak dekat. Jadi metode apa yang digunakan untuk membuat Senior Zoro mati bahkan tanpa ada kesempatan untuk mati? Victoria telah menanamkan pentingnya pembukaan Istana Niwan kepada 4 senior selama bertahun-tahun. Keempatnya dapat menjamin pembukaan Istana Niwan. Para senior yakin bahwa selama mereka dalam bahaya dan tidak dapat melarikan diri, mereka pasti bisa membuka Istana Niwan secepatnya. Selama Istana Niwan dibuka, formasi yang tersisa di Istana Niwannya akan hancur. Jika dihancurkan di kota makmur seperti New York, tidak ada bangunan dalam jarak beberapa ratus meter yang akan selamat. Tepat ketika Victoria tidak dapat memahami logikanya, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sesuatu. Dia segera berjalan menuju tengah hanggar. Di tengah reruntuhan hanggar, sebuah helikopter yang terbakar hingga kerangkanya berdiri sendiri. Helikopter itu memiliki total 4 rotor, yang saling bersilangan. Dan tampaknya ada kerusakan yang tidak terlalu terlihat pada bagian ekor salah satu rotor. Victoria segera melangkah maju dan dengan hati-hati mengamati kerusakan kecil pada rotor. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan dia berkata, saya tahu bagaimana Senior Zoro meninggal. Tyrion menindaklanjuti dan bertanya dengan heran, Tuan Ying, bagaimana Senior Zoro meninggal? Victoria berkata dengan wajah muram, jika tebakanku benar, dia seharusnya dipenggal oleh rotor ini. Tyrion tiba-tiba terkejut, bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Victoria berkata dengan dingin, kerusakan pada rotor sama dengan lebar tulang leher manusia. Biasanya, bagian seperti ini tidak mungkin mengalami kerusakan yang tidak mencolok. Terlebih lagi, pada malam kejadian, Jaime menerbangkan helikopter ke lantai atas rumah sakit Manhattan. Dan Tuan Zoro kebetulan sedang menatap pedagang barang antik di rumah sakit Manhattan pada saat itu. Beberapa faktor kunci muncul di rumah sakit Manhattan. Sangat masuk akal bagi pihak lain untuk menggunakannya untuk memotong Zong kepala Yongbo. Tyrion bingung. Dia bertanya, tidak mungkin Senior Zoro membuat kesalahan bodoh seperti itu. Anda baru saja mengatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mati sebelum dia meninggal. Jadi, seseorang memanfaatkannya dan memasukkan kepalanya langsung ke rotor. Seharusnya begitu. Victoria menghela napas dan berkata dengan serius. Orang yang membunuhnya haruslah orang yang sama yang membunuh Senior Jotun dan Senior Chardon. Mendengar kata-kata Victoria, Tyrion terkejut dan berseru, Tuan Ying, Anda, mengapa menurut Anda begitu? Victoria berkata, karena dia telah membunuh Senior Chardon dan menyaksikan kematian Senior Chardon. Jadi dia tahu, dia tidak bisa memberi Senior Zoro kesempatan untuk mati.
Dia harus membunuh senior Zoro dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia menggunakan metode alternatif seperti itu untuk membunuh. Setelah mengatakan itu, Victoria menambahkan, saya benar-benar tidak menyangka dia ternyata seperti hantu. Dia ada di mana-mana, dan yang tidak saya duga adalah kematian senior Chardon tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Tidak lama kemudian, dia membunuh orang saya yang lain. Tyrion bertanya, Guru Ying, ada kebakaran yang belum lama ini di sini. Bukankah ini berarti orang ini juga ada di New York saat ini? Victoria membungkus gigi dan berkata, jika tebakanku benar, maka masalah saat ini adalah bahwa musuh ada dalam kegelapan dan kita dalam keadaan terang. Dia pasti tahu bahwa saya akan datang. Saya meninggalkan New York, jadi dia pasti tidak ada di sini sekarang. Selain itu, dia membunuh Jaime dan senior Zoro sebelum saya mendarat. Dan dia diam-diam mengirim si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok, dan sengaja menyewa pesawat untuk terbang ke Tiongkok atas nama Jaime untuk ikut campur. Dia memahami visi dan ritme waktu saya dengan sangat akurat. Ini membuktikan bahwa dia tidak hanya tahu bahwa saya datang ke New York, dia sepenuhnya memahami gerakan saya. Dan dia sudah mengetahuinya sejak saya berangkat. Tyrion berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ying, semua anggota kru telah ditangani. Kali ini saya berencana untuk secara langsung mentransfer beberapa keturunan langsung dari keluarga Wu Ben untuk menjadi awak pesawat khusus Anda. Victoria berkata, karena pihak lain sudah mengetahui keberadaan saya, maka pesawat saya tidak lagi aman. Pergi dan siapkan pesawat baru. Jika siap, jangan datang ke New York. Biarkan pesawat menunggu di Philadelphia. Tyrion bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan, apakah Anda berencana meninggalkan Amerika Serikat? Ya, Victoria berkata, orang itu tidak akan pernah kembali ke New York. Mungkin dia telah meninggalkan Amerika Serikat. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Selain itu, saya berada di tempat terbuka. Akan lebih aman untuk pergi sesegera mungkin. Tyrion bertanya, bagaimana dengan keluarga Rothschild? Bajingan-bajingan ini menutupi langit di New York dan merusak integritas moral Anda. Mengapa Anda tidak memberi pelajaran kepada mereka? Victoria berkata dengan ringan. Ya, tentu saja saya akan melakukannya. Saya harap saya dapat meluangkan waktu sebelum saya menghancurkan mereka secara langsung. Setelah mengatakan itu, Victoria menambahkan, namun, Anda juga telah melihat pengaruh mereka di Amerika Serikat. Sangat mudah untuk membunuh mereka untuk kesenangan sementara. Tetapi setelah membunuh mereka, kemungkinan besar kita akan menjadi musuh bebuyutan pemerintah AS. Kita tidak bisa jika memprovokasi pemerintah yang begitu kuat. Kita harus mencari tahu perlahan-lahan. Setelah mengatakan itu, Victoria berkata dengan dingin, selidiki informasi dari semua anak muda yang sudah menikah di keluarga Rothschild dan mencoba mengirimkan beberapa sarjana. Tyrion berkata dengan hormat, Guru, sebagian besar pasangan nikah keluarga Rothschild adalah orang Yahudi. Mereka relatif tradisional, mungkin sulit bagi sarjana untuk masuk. Victoria pergelangan tangan dan berkata, minta Joshua memikirkan cara, selama ada hasilnya. Tyrion segera berkata, saya mematuhi perintah. Ketika Victoria memutuskan untuk mengirim sarjana ke keluarga Rothschild, pesawat khusus Charlie telah lepas landas dari Bandara Internasional Burlington, membawa kembali ke China. Dia tidak tahu apakah Victoria dapat menemukan petunjuk tentang Jaime dan Tuan Zoro di New York, tetapi dia tidak khawatir. Bahkan jika Victoria dapat menemukan bukti bahwa keduanya telah hilang, mustahil menemukan mayat mereka. Apalagi apapun petunjuk yang berhubungan dengan mereka. Jika mereka menemukan petunjuk bahwa keluarga Rothschild mengirim orang ke tempat kejadian untuk menghancurkan bukti, maka keluarga Rothschild mungkin akan mendapat masalah besar. Namun, Charlie tidak merasa bersalah tentang hal ini, karena dia tahu benar bahwa keluarga Rothschild sama sekali tidak bersalah. Jika mereka tidak mencoba yang terbaik untuk menemukan Raymond, bagaimana mereka bisa ada di perkumpulan penghancuran King? Semuanya hanya salah mereka sendiri. Bagi Charlie, perjalanan ke Amerika Serikat kali ini penuh dengan ketidakseimbangan. Dia menyelamatkan Raymond, mengirimnya kembali si Fang Baozu, dan membunuh Jaime dan senior Zoro. Jaime adalah musuh terbesar keluarga Aker, dan senior Zoro pangeran terakhir Victoria.
Sekarang setelah keduanya tersingkir, ini merupakan kerugian besar bagi perkumpulan penghancuran King. Satu-satunya orang yang masih bisa membuat Charlie merasa terancam dengan perkumpulan penghancuran King saat ini adalah 3 tetua yang hendak membuka istana Niwan, selain Victoria sendiri. Charlie tidak terburu-buru untuk terus menelepon gerilyawan dengan perkumpulan penghancuran King. Dia merasa sekarang adalah kesempatan baik bagi kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata sementara. Victoria tidak berani terlibat di Tiongkok. Setelah dia kembali, dia bisa pelajari dengan damai kata pengantar buku apokaliptik di Aurus Hill. Dan pada saat yang sama, pelajari album foto yang ditinggalkan ayah untuk melihat apakah ada petunjuk lain. Terlebih lagi, Tiongkok sekarang aman. Charlie merasa sudah waktunya istrinya, Claire, pulang. Dia meminta Kathleen untuk mengundangnya ke Amerika selama berhari-hari, dan dia sangat merindukannya. Jadi, dia menggunakan jaringan satelit di pesawat khusus untuk melakukan panggilan WeChat ke Kathleen. Telepon terhubung, dan suara Kathleen terdengar. Tuan Wade, apakah Anda setuju dengan saya? Charlie bertanya padanya. Nona Fox, bagaimana perkembangan proyek Anda sekarang? Kapan Claire bisa mundur secara wajar? Kathleen berpikir sejenak dan menjawab dengan hormat. Tuan Wade, Claire memainkan peran yang lebih penting dalam proyek ini. Dia adalah salah satu dari 3 desainer inti, dan proyek ini sangat besar. Jika benar-benar menginginkannya, diperlukan waktu setidaknya setengah tahun untuk menyelesaikan pekerjaan desain awal dan semua serah terima sebelum konstruksi. Charlie bertanya, apakah ada cara dia melarikan diri dengan lancar? Kathleen berkata tanpa daya, jika aku berselisih dengan Claire dan membiarkannya pergi, dia bisa melarikan diri dengan lancar, tapi itu akan menjadi sangat kejam. Pecat saja seseorang tanpa alasan yang cocok, dan kamu tidak akan bisa berteman di masa depan. Charlie berkata, jangan terlalu ekstrim. Kalau tidak, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Setelah mengatakan itu, Charlie bertanya lagi padanya, kamu berinvestasi dalam proyek ini. Berapa kira-kira? Kathleen berkata, sekitar $1 miliar AS. Saat ini, $300 juta AS telah diinvestasikan. Charlie berkata, baiklah, saya akan membayar $1 miliar AS. Tolong selesaikan beberapa masalah kontrak terlebih dahulu. Lalu aku akan mengambilnya. Ada kelainan hukum mengenai prosedur pertanahan. Saat ini, proyek perlu dihentikan sementara, dan tim hukum akan mengkonfirmasi dan menyelesaikan masalah tersebut sebelum dapat dilanjutkan. Kemudian kamu akan menghentikan proyek untuk sementara dan membiarkan Claire kembali ke Aurus Hill terlebih dahulu. Kamu dapat memulainya kembali nanti jika waktunya tepat. Ketika waktunya tiba, kamu maju dan meminta untuk terus membantu menyelesaikan proyek ini. Dan aku akan membuat Claire menolak. Dalam gambaran Charlie, melakukan sesuatu sekaligus, kemudian gagal, dan kemudian melelahkan, pergi dan membantu teman untuk menyerang. Tentu saja, dia ingin menyelesaikan proyek sekaligus. Tetapi jika ada yang tidak beres di tengah-tengah dan dia harus kembali dulu, kemarahan akan hilang. Selain itu, dia dapat meminta Kathleen untuk menghentikan proyek lebih lama dan menunggu istrinya, Claire, untuk mengurus semuanya. Setelah jumlahnya bertambah lalu tiba-tiba dimulai, istri akan sulit keluar meski dia mau. Selain itu, Kathleen meminta bantuan Claire atas nama darurat setelah proyek menyempit. Dia akan memiliki cukup alasan untuk menyelesaikannya secara perlahan. Pada saat itu, apakah Claire dapat membantu atau tidak akan terlalu penting. Ketika Kathleen mendengar solusi Charlie, dia segera berkata, Tuan Wade terlalu sopan. Uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagi keluarga Fei. Pertama-tama saya akan mencari alasan yang masuk akal untuk menunda proyek tanpa batas waktu. Kapanpun kamu mau datang kembali ke Amerika, saya akan mengurusnya. Charlie tercengang ketika mendengar ini dan tanpa sadar ingin menolak. Tetapi setelah menanamkan hati-hati, sangat tidak mungkin untuk mengatakan hal semacam ini. Jika situasi serupa terjadi lagi di masa depan, tempat Kathleen akan benar-benar merupakan pilihan yang baik untuk menempatkan istrinya. Jadi dia tidak ingin menghalangi jalan ini sepenuhnya. Jadi, dia berkata, kalau begitu saya serahkan pada Nona Fox untuk menanganinya. Kathleen tersenyum dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir tentang pekerjaan saya.
Saat ini, kuil Qixia di Aorus Hill, di kaki utara Gunung Qixia dan di lembah sebelah utara kuil Qixia, terdapat sebuah villa pegunungan yang sangat sepi. Halaman ini milik kuil Qixia, tetapi tidak pernah dibuka untuk umum. Bahkan para biksu di kuil Qixia diberitahu oleh kepala biara untuk tidak mendekatinya tanpa alasan. Saat ini, fajar baru saja menyinari Aorus Hill, dan tidak banyak cahaya di pegunungan. Seluruh lembah dipenuhi kabut, dan kicauan berbagai burung bergema di lembah, yang sangat merdu. Di halaman lain, seorang wanita parubaya yang tak berkompetisi sedang duduk bersila di atas kasur di halaman. Dengan lembut memutar-mutar manik-manik Buddha di tangan. Wanita bangsawan ini adalah Ibu Charlie, Ashley Acker. Pada saat ini, seorang wanita parubaya dan lanjut usia dengan rambut sangat pendek keluar dari rumah bata biru. Orang tersebut adalah bawahan Ashley, Gianna Sullins. Sister Sullins datang untuk berdiri di depan Ashley dan berkata dengan hormat, "Nyonya, saya baru saja menerima kabar bahwa Tuan Muda telah kembali ke Tiongkok." Oh, Ashley membuka matanya dan berkata dengan terkejut, "Si Fang Baozuang sudah kembali ke East Cliff. Charlie telah kembali sekarang. Jadi Raymond pasti telah diselamatkan olehnya juga." Sister Sullins berkata, "Ada tanggapan dari bandara bahwa hanya Tuan Muda yang naik pesawat. Raymond tidak terlihat." Ashley berkata sambil tersenyum. "Charlie pasti sudah membuat pengaturan. Ratu Nordik Helena mengunjungi Kanada sebelumnya. Mungkin Charlie yang melakukannya. Raymond kemungkinan besar akan meninggalkan Amerika Utara bersamanya." Setelah itu, Ashley bertanya lagi, "Di mana Jamie? Ada berita?" "Tidak," Sister Sullins mantap dan berkata, "Keberadaannya masih belum diketahui." Ashley mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu dia pasti sudah mati. Mungkin api itu digunakan oleh Charlie untuk menghancurkan tubuh dan menghilangkan jejak." Setelah itu, Ashley bertanya padanya, "Kemana Charlie terbang kali ini?" "Aorus Hill atau East Cliff?" Kakak Sun berkata dengan hormat, "Nyonya, Tuan terbang muda langsung ke East Cliff." Ashley berkata dengan gembira, "Kalau begitu, saya kira dia pergi ke East Cliff untuk menjelaskan masalah kepada kakeknya." Anak ini sangat jelas tentang benar dan salah. Setelah itu, Ashley menghela nafas. Ketika Charlie pergi ke East Cliff, dia harus kembali ke Aorus Hill. Ketika dia kembali setelah itu, saya harus lebih berhati-hati. Tetapi saya belum menemukan kesempatan untuk membahas Nanako Ito. Ketika Charlie kembali, saya khawatir akan lebih sulit lagi untuk menemukan peluang. Saudari Sullins berkata dengan malu, "Nyonya, akhir-akhir ini, Nona Ito telah berlatih seni bela diri dengan keras di Camp Elises. Dan sesekali kembali ke rumah Villa Elite Thompson. Itu hanya masalah 2 poin dan 1 garis. Bawahan benar-benar tidak dapat menemukan peluang yang cocok." Ashley terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya punya ide. Bisa dilakukan atau tidak diketahui. Ayo kita coba." Karena Charlie tidak berada di Aorus Hill, Ito Nanako telah belajar seni bela diri dengan sepenuh hati selama beberapa hari terakhir. Dia hanya tinggal di asrama Camp Elises hampir sepanjang waktu, dan hanya sesekali kembali menemani ayahnya. Kemarin, Yahiko merindukan putrinya, jadi dia menyuruh seseorang menyiapkan jamuan makan Jepang yang mewah. Dia memanggil Nanako Ito kembali, dan ayah serta putrinya itu makan bersama. Perjamuan pada umumnya mewah dan rumit, dan makan dalam 2 atau 3 jam adalah hal yang biasa. Jadi Ito Nanako tidak terburu-buru kembali ke Camp Elises tadi malam, tetapi tinggal di rumah selama 1 malam. Agar tidak menunda latihan paginya, dia segera bangun saat fajar, mandi sebentar, dan bersiap untuk berkendara ke Camp Elises. Saat naik lift ke basement dan melewati lantai 9, lift perlahan berhenti, pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muda seumuran dengan Ito Nanako masuk ke dalam lift. Ito Nanako tidak memperhatikan. Wanita itu memasuki lift sambil membuat panggilan telepon dan berkata secara misterius, "Oh, saya tidak menyangka ini akan terjadi sepagi ini. Saya baru saja mendengar dari orang awam di dalam kuil Qixia bahwa Guru Jingqing yang terkenal diajar oleh Guru Jingqing. Saya telah diundang untuk datang ke kuil Qixia untuk memberikan ceramah. Saya akan tiba dalam 1 atau 2 jam. Saya mendengar bahwa saya akan meluangkan waktu untuk menguduskan dan memberkati umat beriman. Jimat disucikan dan diberkati oleh Guru Jingqing sangat efektif.
Saya berencana untuk meminta satu untuk suami saya. Dia tinggal di dunia setiap tahun. Terbang berkeliling dan berlarian. Meminta jimat untuk melindunginya. Wanita lain di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa mendapatkan jimat dari setiap kuil. Apa yang mengejutkan dari jimat yang diberkati oleh Guru Jingqing? Kemudian wanita itu berkata, Guru Jingqing sangat terkenal. Dia diundang untuk menyebarkan agama Buddha di seluruh dunia sepanjang tahun. Setiap pada saat beliau berceramah, beliau akan menyucikan dan memberkati senjata sakti bagi sebagian mukmin secara cuma-cuma. Beliau berceramah di Gunung Putuo beberapa waktu yang lalu, dan tiket Gunung Putuo terjual habis selama seminggu berturut-turut. Senjata sakti yang diberkati olehnya adalah dijual kembali di kalangan orang percaya dengan harga mulai dari 6 digit. Saat dia mengatakan itu, wanita itu menambahkan, Xin membantu suaminya di Gunung Wutai tahun lalu untuk meminta senjata ajaib yang disucikan dan diberkati oleh Guru Jingqing. Jimat terlibat dalam serangkaian kecelakaan mobil di jalan raya tahun lalu dan ditabrak dari belakang oleh truk yang kelebihan muatan. Dia adalah satu-satunya yang hidup di antara 8 orang di 3 kendaraan. Dia baik-baik saja tetapi jimatnya rusak. Menurutmu hal ini cukup efektif? Kemudian wanita itu berkata dengan terkejut. Saya hanya tahu bahwa suaminya mengalami kecelakaan mobil tahun lalu, dan saya tidak mengetahuinya. Saat ini, lift telah mencapai garasi bawah tanah. Setelah pintu lift terbuka, wanita itu keluar dan berkata, Tuan, ini soal kunjungan saya yang kedua ke Aurus Hill belum diumumkan ke publik, dan diperkirakan akan diumumkan malam ini. Begitu beritanya diumumkan, umat beriman yang taat dari jarak ratusan kilometer mungkin ingin bertemu dengan guru, dan akan sulit untuk mengaturnya saat itu. Jadi saya berencana untuk pergi ke sana lebih awal dan menunggu. Jika Anda tertarik, kami akan pergi ke sana bersama-sama. Nanako Ito mengikuti wanita itu keluar dari lift. Dia telah belajar seni bela diri baru-baru ini, dan pendengarannya juga meningkat. Jadi dia masih bisa mendengar kegembiraan wanita itu di telepon. Berkata, kalau begitu saya akan bersiap sekarang. Di mana kita bisa bertemu? Wanita itu berkata, kamu pergi ke gerbang komunitas sekarang, dan aku akan menjemputmu di sana. Nanako itu diam-diam merasa terharu ketika mendengar ini. Terinspirasi oleh kenangan ibunya semasa hidupnya, dia selalu percaya pada agama Buddha dan dapat dianggap sebagai penganut Buddha yang taat. Kalau saya di Kyoto, saya sering pergi ke kuil Kinkakuji untuk memuja Buddha dan memberikan persembahan. Terakhir kali, untuk Charlie, saya pergi ke kuil Kinkakuji untuk mendoakan pengawal kerajaan untuknya. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa seorang biksu terkenal dari Tiongkok akan datang ke kuil Kixia untuk memberikan ceramah dan juga diberkati dengan jimat. Hal pertama yang dia pikirkan adalah meminta satu untuk Charlie. Meskipun kekuatan Charlie sudah menjadi yang terkuat yang pernah dimiliki Nanako, menurutnya, berkah teologis atau metafisik dari agama itu sendiri adalah jenis kekuatan lunak lain di luar kekuatan keras. Dalam arti tertentu, juga penting. Ibaratnya, meskipun tentara memiliki senjata dan perlengkapan yang ampuh, mereka tetap berdoa memohon keberkahan Tuhan jauh di dalam hati mereka sebelum berangkat ke medan perang. Jadi, Ito Nanako mengambil 2 langkah dengan cepat, menyusul wanita di depannya, dan berkata dengan tatapan minta maaf. Maaf mengganggumu. Aku tidak bermaksud menguping panggilan teleponmu. Aku hanya mendengar kamu membicarakan tentang jimat itu. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana saya bisa meminta Guru Jingqing untuk menguduskan dan memberkati sebuah jimat? Wanita itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Ini sederhana. Anda langsung pergi ke Dharma dan kantor sirkulasi seni bela diri kuil Kixia dan katakan bahwa Anda diundang untuk mengunjungi Jingqing. Itu adalah penyihir. Master di sana akan membawa Anda ke Siangtang untuk menunggu. Tidak banyak orang yang mengetahui berita ini. Anda seharusnya memiliki kesempatan jika pergi ke sana awal. Ito Nanako dengan cepat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wanita itu dia tersenyum dan berkata, kamu juga tinggal di sini. Kita harus bertetangga, kan? Ya, Nanako Ito mengangguk dan berkata, rumah saya ada di lantai 21. Wanita itu tersenyum dan berkata, saya tinggal di lantai 9 dan saya baru membelinya beberapa hari yang lalu.
Saya pindah ke sini karena suami saya sibuk dengan bisnis di tempat lain, sepanjang tahun. Saya pada dasarnya tinggal di sini sendirian. Anda bisa datang dan bermain dengan saya ketika Anda punya waktu. Setelah itu, pihak lain tidak menunggu jawaban Ito Nanako dan berkata, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Ya, aku harus segera menjemput temanku. Rumahnya berlawanan arah dengan Gunung Ungu. Akan memakan banyak waktu dalam perjalanan. Kamu harus cepat pergi dulu. Lebih cepat lebih baik. Ito Nanako dengan cepat berterima kasih dia dan melihat pihak lain masuk ke dalam mobil dan pergi. Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobil untuk pergi ke kuil Kixia. Kedua mobil itu satu demi satu meninggalkan basement Villa Elite Thompson. Lalu yang satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Dan tak lama kemudian jaraknya semakin lebar. Setelah mengemudi selama beberapa menit, wanita di mobil di depan mengangkat telepon dan memutar nomor. Setelah panggilan tersambung, dia berkata, Saudari Sulins, Nanako Ito seharusnya sudah berangkat ke kuil Kixia. Di sisi lain, setelah menerima panggilan tersebut, Sister Sun berbicara. Berkata, oke, saya mengerti. Dia tidak meragukan Anda, kan? Wanita itu menjawab, mungkin tidak. Lagi pula, meskipun ada kecurigaan, itu dapat bertahan dari pengawasan. Saya pernah hidup di sini selama beberapa hari, jadi aku tidak takut dia memeriksanya. Saudari Sulins bertanya ragu-ragu, Nyonya, Nona Ito dan Nona Golding, yang mana yang Anda sukai? Ashley menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Sulins, kamu mempersulitku. Nana adalah bayi perempuan yang aku pilih untuk Charlie. Dia sudah seperti putriku sendiri di mataku sejak dia masih kecil. Dia memiliki aura di mataku yang tidak dimiliki gadis lain. Dan selama bertahun-tahun, semua orang mengira Charlie sudah lama meninggal. Tetapi Nana dan seluruh keluarga Golding masih berpegang pada pertunangan. Ini bukan lagi cinta sejati yang dibutuhkan. Ini bisa digambarkan sebaik dia, menjadi semakin luar biasa selama bertahun-tahun. Tentu saja, saya sangat menyukainya. Setelah mengatakan itu, Ashley hanya bisa menghela napas dan berkata pelan. Tetapi setelah mengatakan itu, selama bertahun-tahun, sebagai bystanders, saya menonton Charlie menderita, menyaksikan Charlie menderita, dan menyaksikan Charlie mencapai puncak selangkah demi selangkah. Sampai hari ini, jika Anda meminta saya untuk menilai secara objektif siapa yang lebih cocok untuk bergandengan tangan dengan Charlie, saya tidak akan ragu-ragu. Katakanlah, ini bukan Claire atau Queen, tapi Nanako Ito. Mendengar desahan Ashley, Saudari Sulins tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil tersenyum. Bagaimana dengan Claire dari keluarga Wilson? Bagaimana menurut Anda, Claire? Ashley terdiam sejenak dan berkata dengan serius, semacam sampai batas tertentu. Dia baik kepada Charlie. Tetapi Charlie telah menikah dengannya selama 4 tahun. Dan dia tidak pernah hamil atau melahirkan 1 atau setengah anak laki-laki. Jadi saya memperkirakan bahwa pernikahan antara keduanya harus kuat di luar dan mampu dalam nama saja. Dari apa yang dilakukan Charlie untuknya dilihat dari kejadian masa lalu, Charlie harusnya tulus padanya. Dalam hal ini, dia masih dalam nama saja, jadi masalahnya seharusnya terletak pada Claire. Setelah mengatakan itu, Ashley menambahkan, dia pasti punya kepuasan. Saya tidak bisa membuat asumsi apapun, tetapi apakah ini berarti dari tingkat lain bahwa dia tidak mencintai Charlie sebanyak itu? Atau apakah dia tidak mencintai Charlie sebesar Charlie mencintainya? Sister Sulins mengangguk. Nyonya berkata ya, bawahan juga berpikir begitu. Jika Tuan Cameron menceraikan Claire di masa depan, apakah dia memilih Nona Golding atau Nona Ito? Itu pasti sangat bagus untuknya. Dapat dilihat bahwa kedua gadis ini sangat mencintainya. Ashley mengangguk sedikit, tersenyum masam dengan sedikit emosi, dan berkata, apakah kita pergi atau tidak? Semuanya adalah pilihan Charlie. Dalam 20 tahun terakhir, saya telah gagal memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai seorang ibu, dan sekarang saya bahkan gagal melakukannya. Anda tidak berhak menentukan pilihan pasangannya. Anda baru saja bertanya dan saya marah. Itu saja. Sister Sun mengangguk dan tidak bisa menahan nafas. Sebenarnya, Sophie dari keluarga Schultz dan Jasmine dari keluarga Moore keduanya dipilih dari jarak ribuan mil.
Tidak ada yang salah dengan Helena dari Eropa Utara. Kecocokan Tuan Cameron dengan lawan tipe memang jauh lebih baik daripada orang biasa. Ashley menghela nafas pelan. Gadis-gadis ini memang gadis baik yang langka. Tapi aku ingin tahu apakah kemunculan Charlie akan mengakhiri kebahagiaan mereka. Setelah mengatakan itu, Ashley menambahkan, dikatakan bahwa Guo Xiang dalam The Legend of the Condor Heroes bertemu Yang Guo ketika mereka berada di Fenglingdu dan merindukannya seumur hidup. Tetapi jika Anda melanjutkan dengan hati-hati, Guo Xiang bukan satu-satunya yang tertunda oleh Yang Guo dalam buku ini. Cheng Ying dan Lu Wushuang meninggal sendirian. Bukankah mereka disalahartikan oleh Yang Guo? Dan Gongsun Lue, yang lahir di lembah Jueqing dan meninggal di lembah Jueqing. Dia disalahpahami oleh Yang Guo dan meninggal secara tragis di depan Yang Guo. Meskipun Wan Yanping akhirnya menikah dengan orang lain dan memiliki takdir, apakah dia benar-benar bahagia dalam hidup ini? Pada titik ini, Ashley bertanya dengan penyesalan. Oleh ngomong-ngomong, apakah saudari Sulins masih mengingat Helen? Sister Sulins segera membungkuk dan berkata, kembali ke Nyonya. Tentu saja saya ingat bahwa putri tertua dari keluarga Dun ditransmisikan dengan Tuan Muda Curtis. Di lingkaran Eastcliff, tidak bisa dikatakan begitu. Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Ashley menghela nafas dengan ekspresi agak sedih. Dia sangat mirip dengan Guo Xiang 30 tahun yang lalu. Setelah saya menikah dengan Curtis, dia menikah seperti Wan Yanping. Dan sekarang, tapi seperti Cheng Ying, dia kembali ke rumah tua tempat Curtis tinggal sendirian untuk hidup dalam fantasi. Hidupnya tidak mudah, apalagi memuaskan. Untungnya, Charlie lah yang menyelamatkannya di terowongan gunung terlarang Aurus Hill. Dengan putrinya, jika tidak, hidupnya akan sangat membosankan. Sister Sulins hanya bisa menghela nafas. Hei, seperti Nyonya, katamu, kehidupan putri tertua keluarga Dun memang tidak mudah. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, tetapi sekarang dia seharusnya dapat menemukan kegembiraan setelah menderita semua kesulitan. Ashley mengitarinya. Matanya kemerahan dan bersinar sedikit terang dan berkata dengan lembut, jika kamu selalu mencintai seseorang di dalam tetapi tidak selalu bisa menyukainya, lalu, hidup adalah tentang akhir dari penderitaan dan tanpa kegembiraan. Hari di mana dia membeli rumah tua tempat aku dan Curtis tinggal di pelanggan seharusnya menjadi saat ketika penderitanya berakhir. Tetapi meskipun penderitaan telah berakhir, tidak ada kegembiraan di masa depan. Ketika putra saya diberi rumah tua di pelanggan, saya bahagia untuknya dalam waktu yang lama. Jika ada kesempatan di masa depan, aku bahkan ingin mengunjunginya, berjabat tangan dengannya, dan berbicara lebar-lebar dengannya. Ngomong-ngomong, Ashley berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku ingin terjadinya hal itu suatu saat sebelum Curtis bertemu denganku. Dia tergerak oleh kegigihan dan kegilaannya selama bertahun-tahun. Dan dia juga berpikir untuk berjalan bergandengan tangan dia. Hanya pada saat Curtis hendak mengambil keputusan, takdir itu membuatku bertemu denganku. Hasilnya, kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak menghasilkan hasil. Tapi dia tidak menyangka kalau dia sudah sangat dekat dengan orang yang paling dia inginkan. Saudari Sulins bertanya kepadanya, Nyonya, jika hari itu tiba, apakah Helen akan salah memahami niat Anda dan mengira Anda sedang pamer di bawahnya atau hal lain? Tidak, Ashley berkata. Saya pikir dia akan sangat bahagia. Aku lega. Lalu berdamai dengan masa lalunya dan Curtis yang menutup mata di bawahnya dan tidak berperasaan sampai akhir dalam ingatannya. Kita mungkin menjadi teman baik. Saat itu, saya bisa menemukan rumah di Aurus Hill dan pergi ke sana pada waktu luang saya. Temukan dia untuk mengenang masa lalu dan menjadi sahabat lama. Setelah mengatakan itu, Ashley menggantikannya dengan cepat, mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah Jingqing sudah tiba? Saudari Sulins buru-buru berkata, masih di helikopter, hampir sampai. Saat dia berbicara, deru mesin helikopter dan suara baling-baling yang memecah angin sudah terdengar di lembah. Saudari Sulins berkata, Nyonya, Jingqing ada di sini. Oke, Ashley mengangguk. Biarkan dia datang langsung menemuiku. Beberapa menit kemudian, helikopter mendarat di ruang terbuka di luar halaman. Dan seorang pria mengenakan jubah biksu. Biksu menutupnya berjalan menuju gerbang halaman. Pintu terbuka tepat pada saat ini.
Saudari Sulins memandangi biksu itu dan berkata sambil tersenyum. Jingqing, Nyonya sudah lama menunggumu. Biksu ini adalah Guru Jingqing, yang sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Guru Jingqing berusia kurang dari 50 tahun dan telah menjadi biksu selama kurang dari 20 tahun. Namun, dengan pemahamannya yang mendalam dan wawasan uniknya tentang agama Buddha, ia telah menjadi biksu terkemuka yang sangat dikenal dan dicari saat ini. Dia telah berceramah tentang Dharma di mana-mana selama bertahun-tahun, bukan untuk tujuan utilitarian apapun, tetapi dengan harapan bahwa dia dapat menggunakan filosofi agama Buddha untuk mengajar orang-orang agar berhenti optimis terhadap semua aspek kehidupan. Dia selalu prihatin dengan kelompok depresi, dan dalam beberapa tahun terakhir dia juga mencoba yang terbaik untuk mengajarkan ajaran Buddha kepada orang-orang yang mengalami depresi atau kecenderungan depresi di seluruh negeri, sebagai ketidakseimbangan atas nostalgia mereka terhadap dunia, orang-orang dari situasi putus asa. Dia adalah orang yang sangat baik hati. Selain pemahamannya sendiri, alasan mengapa ia mampu mencapai kemajuan pesat dalam agama Buddha adalah karena ia juga seorang biksu sampai batas tertentu. Dia dapat merasakan energi spiritual, dan dia juga dapat memancarkannya melalui gerakan-gerakan di dalam tubuhnya, menjadikannya lebih mendalam. Namun, bakatnya tidak mencukupi. Setelah pencerahan, semua energi spiritual ada di lautan kesadaran. Jadi dia tidak melakukannya, memiliki kekuatan menakutkan dari Charlie. Kekuatan dan kekuatan magisnya yang berlebihan hanya memperluas dan meningkatkan kesadaran lautannya, yang memungkinkan dia untuk memiliki interpretasi dan pemahaman yang lebih dalam ketika mempelajari agama Buddha. Pada saat ini, Guru Jingqing menyatukan kedua tangannya di depan saudari Sulins, kata Amitabha, lalu berjalan cepat ke halaman lain dan menemui Ashley. Melihat Ashley, Guru Jingqing mengatupkan tangan dan membungkuk, dan berkata dengan penuh hormat, Jingqing telah bertemu Nyonya. Ashley berkata dengan serius, Jingqing, kamu adalah seorang biksu terkemuka sekarang. Kamu tidak perlu terlalu sopan di depanku. Guru Jingqing berkata dengan nada tegas, Nyonya, pencerahan besar Jingqing hari ini semua karena bimbingan Anda. Tanpa Anda, Jingqing tidak akan seperti sekarang ini. Kapanpun, Anda adalah keberadaan di hati Jingqing kedua setelah Buddha. Ashley tersenyum dan mengangguk, berkata, kamu punya ide dan ketekunanmu sendiri. Aku tidak akan memaksamu. Setelah mengatakan itu, Ashley berkata lagi, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Saya mengundang Anda ke sini terburu-buru kali ini karena saya mendengar Anda sedang mengajarkan agama Buddha di kuil Lingyin baru-baru ini, yang kebetulan tidak jauh dari sini. Saya meminta Anda untuk datang dan mengajari seorang gadis kecil untuk saya dan membantu mencerahkannya. Guru Jingqing sedikit terkejut dan bertanya tanpa sadar, Nyonya, apa maksud Anda? Apakah pencerahannya adalah jenis pencerahan yang Anda bantu Jingqing mencapai pencerahan saat itu? Ya, Ashley mengangguk. Dia memiliki potensi yang sama seperti yang Anda lakukan saat itu untuk membangkitkan kesadaran lautan untuk mencerahkan Anda. Saya ingin Anda memberitahu saya apa yang saya katakan kepada Anda saat itu. Ceritakan semuanya dengan tepat dan bantu dia menyadari kebenarannya. Guru Jingqing berkata dengan hormat tanpa berpikir. Baiklah Nyonya. Saya menuruti perintah Anda. Dalam perjalanan ke kuil Qixia, Nanako Ito memanfaatkan beberapa penghentian di lampu merah untuk memeriksa dengan cermat latar belakang Guru Jingqing. Setelah membelinya, ternyata Guru Jingqing tidak hanya terkenal di Tiongkok, bahkan pengaruhnya mulai mempengaruhi umat Buddha di Asia Timur dan Tenggara. Penilaian setiap orang terhadap Guru Jingqing adalah bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa dan kebaikan yang besar. Memiliki kepedulian terhadap dunia, dan terbuka terhadap semua sungai. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di bidang agama Buddha. Yang lebih mengejutkannya adalah banyak kuil di Jepang, Korea Selatan, Thailand, Bhutan dan negara-negara lain telah mengirimkan undangan kebaktian kepada Guru Jingqing. Berharap Guru Jingqing dapat pergi untuk menyebarkan ajaran Buddha kepada orang-orang yang beriman di negara tersebut, berada di China. Jadi belum ada tanggapan. Selain itu, Nanako Ito juga melihat penilaian terhadap Guru Jingqing oleh banyak guru Buddha ternama di dalam dan luar negeri. Tanpa kecuali, semua orang merasa bahwa pemahaman Guru Jingqing terhadap agama Buddha adalah yang paling mendalam di masyarakat saat ini.
Khotbahnya tentang banyak kitab suci bahkan membuat banyak guru tua yang telah mempelajari seluruh hidup mereka merasa tercerahkan. Semakin dia mengetahui latar belakang guru Jingqing, Nanako semakin terkejut. Dia tidak mengira akan mendapat kesempatan seperti itu di halaman biasa ini. Namun, yang dia pedulikan bukanlah seberapa mahir guru Jingqing dalam agama Buddha. Yang dia pedulikan adalah dia ingin mendapatkan jimat untuk Charlie yang telah membujuknya. Ketika dia berkendara ke kuil Qixia, banyak peziarah yang baru mulai naik gunung untuk mempersembahkan dupa. Namun, para peziarah ini tidak mengetahui bahwa guru Jingqing yang terkenal telah ada di sini. Nanako itu melewati aula utama dan langsung menuju ke kantor logistik legal, hanya untuk mengetahui bahwa kantor itu belum buka. Pemberitahuan di pintu menunjukkan bahwa jam buka Departemen Sirkulasi Logistik Perancis adalah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nanako itu tidak mau menjadi sedikit bingung. Berpikir dalam hati, wanita itu menyuruhku datang ke sini, tapi belum buka. Mungkinkah itu lelucon? Memikirkan hal ini, Nanako itu dengan cepat menenangkan diri. Itu dosa. Saya tidak boleh membuat spekulasi yang tidak masuk akal. Apakah meremehkan niat baik orang lain? Mungkinkah ada selisih waktu? Tepat ketika Nanako itu bertanya-tanya, salah satu pintu kayu Departemen Sirkulasi Dharma terbuka. Seorang biksu keluar, mengatupkan tangannya dan berkata, Amitabha, bolehkah saya menanyakan pertanyaan ini? Apa hubungan Anda dengan dermawan? Nanako itu buru-buru membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, Halo, Guru, saya minta maaf telah mengganggu Anda. Saya ingin bertanya, apakah Anda mendaftar di sini untuk bertemu Guru Jingqing? Beku itu tertegun dan kemudian melihat sekelilingnya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada orang lain. Lalu berbisik, maaf, Guru Jingqing baru saja tiba di kuil pagi ini. Kuil belum melakukan persiapan untuk ceramah terbuka, sehingga tidak dapat diungkapkan kepada dunia luar untuk saat ini. Karena dermawan ditakdirkan untuk mengetahuinya, silakan ikut dengan saya. Setelah mendengarkan bagian pertama dari kata-kata biksu itu, Nanako itu berpikir bahwa pihak lain telah menolaknya. Setelah mendengar yang tenang, dia akhirnya menghela nafas lega, mengatupkan kedua tangannya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Terima kasih, Guru. Beku itu mengangguk. Dia bertanya lagi, apakah dermawan sudah menyiapkan benda dharma? Jika Guru Jingqing membutuhkan pentahbisan dan pemberkatan, benda dharma perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nanako itu berkata dengan tergesa-gesa, saya datang terburu-buru, jadi saya tidak membawa benda-benda dharma. Saya ingin tahu apakah saya bisa sampai di sini. Beku itu tersenyum dan berkata, Dermawan, sebagian besar jimat di kuil kami adalah sutra hati Prajnaparamita di dalam tas brokat. Semuanya adalah produk cetakan yang disesuaikan dari pabrik. Jika dermawan menginginkan efek yang lebih baik, Anda dapat tulis tangan salinan sutra hati Prajnaparamita dan taruh di dalamnya. Lalu mintalah Guru Jingqing untuk menguduskannya untuk Anda. Setelah itu, ia mengingatkan, teks lengkap sutra hati Prajnaparamita hanya memiliki 260 karakter. Tidak sulit untuk menulisnya. Nanako itu bertanya, maaf, izinkan Anda meminjamkan saya pena dan kertas. Selain itu, saya ingin tahu apakah Guru Jingqing dapat menunggu saya sebentar sampai saya selesai menulis sebelum pergi menemuinya. Biksu itu tersenyum dan berkata, biksu yang malang dapat meminjamkan kertas dan pena untuk dermawan. Dermawan dapat mengambilnya secara langsung, untuk menemui Guru Jingqing dan menunjukkannya di hadapannya. Saat Anda menyalin sutra, dia akan melafalkan sutra, mendorong Anda, dan menguduskan Anda pada saat yang sama. Jadi efeknya adalah yang terbaik. Nanako itu berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam lagi. Biksu itu berkata Buddha Amitabha, kemudian berputar dan memasuki tempat peredaran dharma. Setelah beberapa saat ia mengambil tas brokat kuning, serta kertas, pena dan tinta, dan berjalan keluar dari pintu tempat peredaran dharma. Dia berbalik dengan hati-hati dan menutup pintu. Lalu aku membawa Nanako itu ke halaman belakang kuil. Kemudian dia berkata kepada Nanako, Dermawan, silakan ikut dengan saya. Nanako mengangguk cepat dan mengikuti ke belakang kuil. Melewati tembok bata merah yang berbintik-bintik merupakan halaman belakang candi yang jarang dibuka untuk umum.
Kecuali para biksu di dalam kuil, hanya orang awam yang memiliki hubungan dekat dengan kuil yang boleh masuk. Di sini, terdapat aula Buddha yang didedikasikan untuk mengajarkan dharma kepada umat awam. Beberapa umat awam yang cukup saleh dan cukup berbakat memimpin latihan di sini. Mereka akan pergi ke gunung untuk belajar dharma secara teratur. Ketika nasib Buddhis bertemu, mereka akan resmi ditahbiskan dan menjadi biksu. Pada saat ini, Guru Jingqing sedang duduk di depan panggung ceramah di aula Buddha, menutup matanya dan melantunkan sutra. Biksu muda itu membuka pintu aula Buddha dan berkata dengan hormat, "Guru Jingqing, ada seorang pendermawan wanita yang ingin bertemu dengan Anda." Guru Jingqing membuka matanya, mengangguk dan berkata, "Bawa dia masuk." Biksu muda itu mengangguk dengan hormat, murid patuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan ambang pintu, dan berkata kepada Nanako Ito, "Dermawan, Guru Jingqing mengundang Anda." Nanako Ito sekali lagi menggenggam tangannya untuk berterima kasih, dan kemudian melangkah ke dalam Buddha dengan kegembiraan dan ketakutan. Ketika dia melihat Nanako Ito untuk pertama kalinya, Guru Jingqing hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Gadis ini benar-benar seperti yang dikatakan nyonya. Dia memiliki kebijaksanaan untuk mencerahkan Tao. Dia bahkan lebih baik dariku saat itu. Beberapa orang memang seperti ini. Dari kelihatannya, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kejeniusan. Dia merasa orang lain memiliki akar kebijaksanaan. Dan mereka adalah tipe orang yang tercerahkan dengan intuisi unik tentang junior yang serupa. Seperti dalam novel seni bela diri, ketika seorang master papan atas melihat seorang anak dengan bakat terbaik, dia dapat melihat sekilas bahwa anak tersebut memiliki tulang yang bagus. Namun di mata mereka yang tidak mengerti, dia hanya berasumsi biasa saja. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera berdiri dan berkata kepada Nanako Ito, "Amitabha, pendermawan datang menemui biksu malang ini. Saya ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan." Nanako Ito membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Murid Nanako Ito, dari Kyoto, Jepang, ibu saya masih hidup. Saya sangat percaya pada agama Buddha. Murid dipengaruhi olehnya dan juga percaya pada agama Buddha. Hari ini saya tidak sengaja mendengar bahwa Guru Jingqing datang ke Aorus Hill. Saya memberanikan diri untuk bertanya berkunjung. Saya ingin meminta guru untuk menguduskan dan mengirimkan jimat ke murid. Saya ingin memberikannya kepada kekasih saya." Kekasih, Guru Jingqing tiba-tiba menjadi sedikit malu dan ragu-ragu untuk sesaat. Dia berkata, pendermawan memiliki segala sesuatu di matanya dan cahaya di tubuhnya. Inilah yang dilihat oleh biksu malang dalam hidupnya. Dia adalah orang yang memiliki hubungan terdalam dengan agama Buddha. Jika pendermawan berpindah agama ke Buddhisme, ini akan menjadi berkah bagi semua makhluk hidup untuk mengabdikan diri mereka pada studi agama Buddha. Saya ingin tahu apakah dermawan memiliki pemikiran untuk masuk agama Buddha. Saat ini, di halaman pegunungan, Saudari Sun menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di aula Buddha melalui monitor. Dia berkata dengan marah, "Nyonya, Jingqing ini sebenarnya ingin membujuk Nona Ito untuk menjadi biksu. Bukankah ini penyimpangan yang serius?" Ashley tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Setelah Jingqing tercerahkan, dia memiliki pikiran Buddha. Di seluruh dunia, yang paling dia pedulikan adalah Buddha, Dharma, dan semua makhluk hidup. Dan Nanako Ito sudah sangat pengertian dan bijaksana. Jangan katakan itu Jingqing. Jika saya adalah seorang guru Tao, saya mungkin ingin menerimanya sebagai murid saya. Jika tidak, menurut kamu mengapa saya ingin mencerahkan dia? Jika jenius seperti itu selalu berlama-lama di luar pintu, itu akan membuang-buang sumber daya alam. Tapi dengan rasa hormat saya pada Nanako, bahkan jika Jingqing menggunakan 7 miliar orang di dunia untuk menculiknya secara moral, saya tidak akan pernah setuju. Dan kamu tidak perlu khawatir. Tentu saja." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.